Halo para pendidik PAUD dan kader kesehatan yang luar biasa. Selamat datang di panduan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas satu alat yang kelihatannya sih sederhana banget, tapi aslinya punya kekuatan luar biasa buat mengubah masa depan seorang anak. Namanya modifikasi tes daya dengar atau yang biasa kita singkat MTDD. Anda semua yang ada di garis depan ini sebenarnya adalah pahlawan sungguhan loh. Kenapa? Karena dengan mendeteksi masalah lebih awal, Anda sedang membuka kunci potensi maksimal dari seorang anak. Yuk kita mulai. Dapat menyebutkan nama benda dan kegunaannya, misalnya cangkir untuk minum, bola untuk dilempar, pensil warna untuk menggambar, sendok untuk makan. Apakah anak dapat menunjukkan minimal dua nama benda di depannya sesuai fungsinya, misalnya minum cangkir, untuk dilempar bola, misalnya untuk makan sendok, untuk menggambar pensil warna. Bisa ya. Coba, apakah anak dapat mengerjakan perintah yang disertai kata benda, misalnya sekarang kubus di bawah meja, tolong taruh di atas meja. Bisa ya. Ya, coba Nora, ini kubusnya. Coba taruh di atas meja. Coba taruh di bawah. Iya, hebat. Kompak. Untuk minum yang mana? Untuk minum. Apa namanya? Gelas. Untuk makan yang mana? Yang mana sendoknya? Ya. Kalau untuk menggambar yang mana? Apakah anak secara spontan memulai permainan dengan gerakan tubuh, misalnya ame-ame atau cilubah? Bisa Bu? Apakah dia spontan? Iya bisa. Oke. Apakah anak Anda menunjuk dengan jari telunjuk bila ingin sesuatu, tapi bukan pegang benda, tapi dia tunjuk, misalnya Ma mau minum itu, Ma aku mau beli mainan itu. Ya? Ya. Baik. Gitu ya? Mau beli yang itu, Barbie itu ya? Oh ya, oke, hebat, kompak. Oke, makasih Bu ya. Oke, ini rute perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari tujuan dan jadwal, lalu lanjut ke persiapan dan alat, masuk ke prosedur berdasarkan usia, eksplorasi instrumen, dan terakhir, interpretasi plus tindakan lanjut. Urutan ini sengaja dibuat persis seperti alur konsultasi yang bakal Anda hadapi di dunia nyata. Kita masuk ke bagian pertama, tujuan dan jadwal. Di sini, kita akan ngebangun irama pemeriksaannya. Pernah kepikiran gak sih kenapa deteksi pendengaran ini krusial banget? Jawabannya simpel, tapi dampaknya bisa seumur hidup. Tujuan utama kita di sini adalah nemuin potensi gangguan pendengaran seawal mungkin, spesifiknya di rentang usia 0 sampai 72 bulan. Soalnya, tindakan intervensi yang cepat dan tepat itu bakal langsung ngebantu ningkatin kemampuan dengar dan bicara anak. Intinya, makin cepat kita tahu, makin cepat kita bisa nyelamatin perkembangannya. Nah, mari kita bedah jadwalnya. Jadwal screening ini harus benar-benar disiplin ya, harus jadi irama rutin di tempat Anda. Untuk bayi di bawah usia 12 bulan, MTDD ini wajib dilakukan tiap 3 bulan sekali. Tapi begitu anak menginjak usia 12 bulan ke atas, pemeriksaannya cukup setiap 6 bulan. Ingat, konsistensi itu kunci mutlak keberhasilan kita di sini. Lanjut ke bagian 2. Persiapan dan alat. Saatnya ngumpulin senjata andalan kita sehari-hari. Kalau kita lihat dari ringkasan persiapannya, langkah pertama ini sebenarnya simpel banget, tapi sering disepelekan, yaitu menata ruangan. Untuk deteksi daya dengar, kita nggak butuh ruangan medis yang kaku atau ribet kok. Pastikan aja ruangannya tenang, kondusif, dan semua alatnya udah siap sedia di atas meja sebelum anak dan orang tuanya masuk. Ini dia bagian yang menurut saya paling seru. Coba perhatikan betapa kontrasnya nilai klinis tes ini dengan alat yang kita pakai. Kita nggak butuh alat elektronik canggih, melainkan mainan biasa. Kita cuma butuh bel atau kerincingan kecil, boneka, kubus kecil ukuran 2,5 cm, sendok stainless dari dapur, cangkir, sampai gambar binatang kayak kucing atau ayam. Percaya deh, benda-benda sederhana ini, kalau dipakai dengan metode yang tepat di tangan Anda, bakal berubah jadi instrumen diagnostik awal yang sangat berharga. Oke, masuk ke bagian 3, prosedur berdasarkan usia. Di sini kita akan ngebahas satu titik pivot yang sangat kritis di usia 24 bulan. Tapi sebelum mulai tesnya, ada urutan 3 langkah awal yang pantang banget buat dilewatin. Pertama, pastikan Anda menanyakan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak. Kedua, hitung usia pastinya dalam hitungan bulan. Jangan cuma dikira-kira ya.
Dan ketiga, barulah Anda pilih formulir MTDD yang paling pas untuk rentang usia tersebut. Kenapa ini penting? Karena akurasi di awal ini yang bakal nentuin sah atau enggaknya seluruh tes yang Anda lakukan nanti. Nah, perhatikan baik-baik, karena disinilah letak perbedaan krusialnya. Untuk anak di bawah usia 24 bulan, Anda bertugas nanya langsung ke orang tuanya. Pastikan Anda bikin suasana senyaman mungkin biar mereka nggak ngerasa dihakimi kalau anaknya belum bisa melakukan sesuatu. Tapi begitu anaknya berusia 24 bulan ke atas, permainannya berubah drastis. Sekarang Anda ngasih perintah untuk dikerjakan si anak langsung, dan tugas utama Anda adalah mengamati respon mereka secara jeli. Kita masuk ke bagian 4, eksplorasi instrumen. Yuk kita mulai mendengarkan tanda-tandanya. Di dalam formulir, kita bakal nguji 3 kemampuan inti di setiap kelompok umur. Biar gampang, gini cara memahaminya. Kemampuan ekspresif itu ibaratnya gimana anak memproduksi suara atau ngoceh buat mengekspresikan dirinya. Kalau kemampuan reseptif, itu tentang gimana anak menerima informasi, merespons suara atau mematuhi perintah Anda. Nah, yang terakhir, kemampuan visual, ini berkaitan dengan respon mata atau gerak tubuh mereka terhadap suatu stimulus. Jadi ketiganya ini saling melengkapi. Coba deh ingat-ingat suara bayi yang sering main di sekitar Anda. Buat bayi di bawah 3 bulan, yang kita cari itu suara vokal sederhana kayak AA atau OO. Terus pas mereka masuk usia 6-12 bulan, Anda harus mulai peka nyari suku kata konsonan yang diulang-ulang. Misalnya mama atau baba-baba. Celapehan natural kayak gini tuh jadi sinyal langsung kalau sistem pendengaran mereka lagi bekerja dengan baik. Kalau yang ini adalah instruksi khusus buat tes reseptif bayi usia 6-18 bulan. Anda duduk di dekat bayi yang lagi dipangku orang tuanya, terus sembunyikan bel di samping bawah. Ingat, jangan sampai kelihatan ya. Lalu bunyikan. Yang Anda cari adalah apakah si bayi langsung menoleh ke arah sumber suara secara spontan. Kelihatannya cuma mainan bel biasa kan? Tapi aslinya kita lagi ngetes persepsi ruang dan koneksi saraf pendengaran yang luar biasa rumit di otak anak. Satu lagi yang menurut saya unik banget. Ada tes refleks visual khusus untuk bayi di bawah 3 bulan. Di sini, Anda nguji refleks perlindungan mata mereka. Caranya, Anda pura-pura seolah mau menusuk mata bayi pakai jari, tapi langsung berhenti di jarak sekitar 3 cm. Nggak sampai nyentuh sama sekali loh ya. Tes ini emang kedengerannya agak mengejutkan, tapi tenang aja, ini luar biasa efektif buat ngecek apakah refleks saraf visual dasar mereka udah berfungsi secara sinkron. Akhirnya, kita sampai di bagian 5, interpretasi dan tindakan lanjut. Disinilah waktunya kita mengamankan kemenangan. Untuk urusan baca hasil MTDD, aturannya cuma 1, dan ini sangat tegas. Kalau dari semua pertanyaan itu, Anda nemu 1 saja, ya beneran cuma 1, jawaban tidak, itu udah jadi lampu kuning. Ini mengindikasikan kemungkinan anak mengalami gangguan pendengaran. Anda nggak perlu nunggu sampai ada 2 atau 3 jawaban tidak. 1 poin tidak aja udah cukup banget buat Anda harus waspada. Lalu, apa langkah selanjutnya kalau kita nemu jawaban tidak itu? Inilah prosedur wajibnya. Pertama, catat kelainan spesifiknya di buku KIA anak. Ini penting banget buat kelengkapan rekam medis. Kedua, jangan ditunda. Segera rujuk anak tersebut ke fasilitas tingkat lanjut kayak puskesmas, klinik tumbuh kembang, atau rumah sakit. Di tahap ini, anak sangat butuh penanganan ahlinya untuk diagnosis dan penanggulangan spesialis. Sebagai penutup dari sesi penjelasan kita hari ini, saya pengen ninggalin 1 pertanyaan buat Anda renungkan. Pernah kepikiran nggak sih, gimana screening simple 10 menit yang Anda lakukan hari ini bisa mengupar total lintasan kehidupan seorang anak esok hari? Deteksi awal mungkin yang Anda kerjakan di kelas PAUD atau di posyandu, itu bisa nyelamatin mereka dari keterlambatan bicara yang parah, isolasi sosial, dan kesulitan belajar di kemudian hari. Jadi ingat ya, Anda ini bukan sekedar nyentang-nyentang daftar periksa. Anda adalah penjaga masa depan mereka. Teruslah jadi pengamat yang tajam, terapkan MTDD ini dengan konsisten, dan jadilah pahlawan sejati bagi tumbuh kembang anak-anak.